Allah yang kau jadikan sebagai imam hatimu. Alladzina amanu, mereka-mereka orang yang beriman menjadikan hidup sebagai keimanan yang mutlak. Jadi amanu ini yang kumaksud orang yang beriman, percaya segala apapun yang terjadi baik di dalam maupun di luar diri kita, amanu itu percaya kalau Allah, bahasa syariat disebut Allah, yang segala-galanya, baik yang menghendaki, baik yang menguasai, baik yang memiliki, baik yang berperan. Iki amanu itu menjadikan keimanan murni bahwasanya semata-mata Allah itu, hidup itu, maka yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan terhadap kondisi ruhaniyah orang tersebut, atau yukhrijuhum, menyelamatkan terhadap amanu tersebut, terhadap ruhaniyah yang imannya murni hanya Allah itu, menyelamatkan atau mengeluarkan minadz zulumat, dari pengaruh-pengaruh nafsu dalam diri kita. Ingat, dalam diri kita sebagai manusia siapapun juga, ya, baik orang Islam maupun ghairul Islam, manusia itu ruhnya itu ada teman yang disebut sifat basyariyah. Di dalam sifat basariyah ada saudara kita yang namanya nafsu nafsiyah. Dan juga ada nafsu amarah. Ini nafsu. Bapak Ibu hadirin, yang kedua, ruhaniyah ini ditemani oleh yang kedua, yaitu basiroh. Di dalamnya ada saudara kita lawamah, yang kedua adalah mutmainnah. Kita bahas terhadap alladzina amanu dulu. Ruhaniyah yang menjadi budaknya Allah. Tetanda ruhaniyah kita menjadi budaknya Allah, ruhaniyah kita itu didominasi sifat basiroh. Ini Pak, sifat di mana mengajak ruhaniyah itu selalu makrifat pada Allah. Tentunya sebelum kita arahnya ruhaniyah dikatakan menjadi budaknya Allah, kita terlebih dulu proses kita sebagai manusia, kita menjadi budaknya hawa nafsu. Nanti ciri-cirinya bagaimana kita menjadi budaknya hawa nafsu. Kita membahas terlebih dulu terhadap ruhaniyah kita, ruh kita menjadi budaknya Allah.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita sudah mengenal isi di dalam tauhid la ilaha illa anta, maka dengan sendirinya saudara kita yang namanya lawamah ini muncul. Lawamah apa? Ingin bertobat, menyadari selama ini nafsu lawamah kita itu berbuat dolim terhadap Allah. Makanya di dalam surah Al-Anbiya itu dikatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zalim. Kita gak membahas masalah kedzaliman isinya ndak. Pokoknya zalim. Dengan awal dasar lawamah ini muncul dalam diri ruh, maka pasti ada upaya bagaimana ruh ini tobatnya diterima Allah dari perbuatan-perbuatan ruh yang tadinya zalim terhadap Allah. Ruhaniyah loh, aku gak ngomong jasmaniyah, ruhaniyah. Akhirnya di dalam isi tauhid la ilaha illa anta kita dibuka, Bapak Ibu. Kita diajarkan Allah tentang bagaimana kita berzikir di dalam sirul asrar. Munculnya sirul asrar itu dari tauhid la ilaha illa anta. Allah sudah dekat, anta kamu dekat. Cuman masih ada jarak. Belum tunggal ini Bapak Ibu, belum. Anta kamu, berarti kamu itu dekat sudah. Tapi masih ada jarak kita. Sehingga mengapa kita diajarkan untuk selalu berzikir itu. Di dalam Su'aul Basyirah, teorinya kan di situ. Mengapa muncul Su'aul Basyirah dan apa fungsinya itu? Munculnya Su'aul Basyirah di dalam Sirul Asrar itu dikarenakan lawamah dalam diri ruh iku merasa bersalah terhadap Allah. Awalnya begitu Bapak Ibu. Dulu kita berdolim tidak merasa dolim. Enggak tahu kalau kita dolim. Contoh, nanti kita bahas ketika sifat basariyah. Contoh, kita pada waktu musim hujan ini otomatis kan basah semua toh Pak Bu. Jalan-jalan menjadi becek. Terus kita dalam satu acara didatangkanlah satu hujan. Terus hati kita itu ganjel. Mestinya ada acara jangan ada hujan. Jalan-jalan jangan becek. Nah, tidak terimanya hati ruhaniyah kita dengan kondisi saat itu, ini termasuk dolim. Dolim. Tapi kita tidak merasa Pak. Mengapa kita tidak merasa kalau itu kita ruhaniyah kita dolim pada Allah? Karena pada saat itu kita itu orientasinya tidak melihat lakunya ruhaniyah, tapi lakunya jasmaniyah. Dolim iku yo nek gawe elek wong. Ya, nyolong barange wong, mencuri barangnya orang,
Dolim itu termasuk kita menyakiti orang, kan orientasinya pada kesadaran hati kita ke ruhaniyah, lakuni ruhaniyah nggak ada. Orientasinya ke jasmani. Sehingga jangan heran kita bagusi jasmani tanpa mengerti kondisi rohani kita. Lah, dolim rohani ini yang dulunya kita tidak merasa dolim, akhirnya sadar, ya Allah kita dolim. Akhirnya muncullah tindakan yang namanya zikir sirul asrar di dalam su'aul basirah. Fungsi di situ adalah meniadakan selain Allah. Yang tadinya ruhaniyah kita beriman. Enak enggak enaknya dulu itu ruhaniyah kita, iman kita terhadap makhluk. Sehingga ketika ada santri yang loman sugih, disewayang Pak, diwidoi. Karena apa? Ada maksud. Dunia makhluknya duniawi ya mau. Tapi bila mana ketemu santri sing wis gak ndawe, melarat dan lain sebagainya, kita benci dia. Artinya kita nggak mau mendekat. Karena konteks ruhaniyah kita itu tidak seperti konteksnya di orang-orang yang sudah jalan dzikirnya nggak bisa. Jadi fungsi daripada su'aul basirah adalah menghilangkan iman yang tadinya itu selain Allah. Yang tadinya kita tidak bisa tembus menyang hidup, nggak bisa. Lah ini dihilangkan Pak. Perkara yang menjadikan nggak tembusnya rohaniyah terhadap hidup itu dihilangkan. Itu su'aul basirah. Bahasa sederhana, ibarat ya, bajuku yang sudah kotor tidak akan bisa masuk ke lemari manakala tidak dicuci dulu. Berarti su'aul basirah itu adalah proses pensucian baju. Proses pensucian dalam ruhaniyah yang tadinya itu mengimani ada iman selain Allah. Contoh, tadi aku beriman yang bikin masalah itu si A. Tadi aku beriman yang mencabut mutlak agawe atau perbuatan ruh itu malaikat Israel. Ya tadinya gitu. Israel berarti makhluk. Tadinya saya beriman terhadap makhluk, sekarang tidak. Saya beriman terhadap Allah, wujudnya hidup pada diri malaikat Israel. Itu fungsi daripada su'aul basirah. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh Allah, proses pensucian ini, maka Allah pasti akan menarik ruhaniyah Anda itu di singgasana Allah yang kami sebut sebagai alam kelanggengan atau alam musyahadah atau alam makrifat Allah. Inilah sehingga disebut ainul basirah. Ini Pak. Sesuai dengan janjinya Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang menginginkan bertemu terhadapku, kata Allah, barang siapa yang mempunyai keinginan ini bertemu terhadap Allah, ini belum tindakan.
keinginan toh. Maka Allah pasti akan menyiapkan waktu dan tempat yang tersendiri untuk bertemu. Itu pasti, Pak. Itu janji Allah.